bersama kita menyiapkan hati agar kasih-Nya yang besar melalui pemberitaan firman Tuhan di hari ini boleh sungguh menyapa dan menyentuh dan menggerakkan setiap kita. Mari bersama kita berdoa. Kami datang kembali dalam rasa syukur karena setiap kami kembali merasakan bahwa kami dirangkul oleh kasih yang besar, kasih yang kudus, yang memeluk dan merangkul setiap kami, apa adanya kami. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami menyediakan waktu, terlebih kehidupan kami, agar kami boleh menjadi tanah yang subur. Sehingga firman Tuhan yang menjadi ruang di mana Allah bersuara dengan kasih-Nya yang besar kepada kami, benar-benar sungguh akan meneguhkan setiap kami, benar-benar sungguh akan memperlengkapi kami, benar-benar sungguh akan menginspirasi kami, agar kehidupan yang masih kami jalani, agar kehidupan yang masih akan kami lewati, tetap kami lewati di dalam kehendak Tuhan. Sapalah setiap kami ya Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan yang bersama akan kami ikuti. Tuhan menolong hamba-Mu yang akan menguraikan firman ini. Tuhan juga menolong para lektor dan pemazmur. Dan juga setiap kami yang sudah menyediakan diri untuk bisa mendengar dan belajar, kami percaya Tuhan menolong kami, agar kami tidak hanya bisa menjadi pendengar yang baik, tapi kami juga boleh menjadi perenung yang baik, terlebih dari itu menjadi pelaku firman Tuhan yang sungguh setia sampai akhir. Inilah Tuhan setiap doa kami berserah, firman Tuhan bersabda kepada setiap kami. Amin. Bacaan pertama terambil dari Kejadian 17 ayat yang pertama sampai ke-7, dilanjutkan dengan ayat ke-15 dan 16. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa seluruh besar bangsa. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, dan membuat engkau menjadi bangsa-bangsa, serta darimulah raja-raja berasal. Aku akan menetapkan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Allah kemudian berfirman kepada Abraham, "Tentang Sarai istrimu, jangan lagi engkau menyebut dia Sarai, sekarang namanya Sarah. Aku akan memberkati dia, dan dari dia juga aku akan memberikan kepadamu seorang laki-laki. Aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Para bangsa-bangsa berasal dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 22 ayat 24 sampai 32. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memelihara bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memelihara
semua anak cucu Yakub, muliakanlah Dia Tuhan Allahmu, dan gentarlah terhadap Tuhan, hai yang takut akan Tuhan. Tuhan pun tak memandang hina kesengsaraan manusia yang tertindas. Ia tidak sembunyikan wajah bagi orang yang hina dan tertindas. Didengarnya juga teriakan yang meminta pertolongan. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Dasarku dan ku bayar semua di depan orang yang takut akan Tuhan. Ku memuji Tuhan dengan senang, dan ku puji dalam jemaah yang besar. Ujung-ujung bumi mengingatnya dan berbalik kepadanya, dan bersujud sembah padanya. Semua orang yang sombong di bumi, dan berlutut semua di depannya. Semua orang yang turun ke dalam debu, dan berlutut semua di depannya, yang tak dapat terus hidup. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Dan semua anak-anak cucu kan beribadah kepada Tuhan, akan mengisahkan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang, dan pitakan keadilan Tuhan pada bangsa yang kan lahir. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, yang memerintah bangsa-bangsa. Yang kedua, Roma 4, 13-25. Sebab janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, bukan berdasarkan hukum Taurat, melainkan berdasarkan pembenaran melalui iman. Sebab jika mereka yang hidup dari hukum Taurat akan mewarisi dunia, sia-sialah iman dan batalah janji itu. Sebab hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat,
di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itu, janji tersebut berdasarkan iman, supaya sesuai dengan anugerah, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya seperti mati karena ia sudah berusia kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah mati. Namun terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan dimuliakanlah Allah, serta berkeyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itulah sebabnya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata hal itu diperhitungkan kepadanya tidak tertulis untuk Abraham saja, tetapi dituliskan juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Demikianlah sabda Allah. Pembacaan Injil diambil dari Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan 38. Markus 8 ayat 31 sampai dengan 38 yang akan saya baca dari TB2. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur Dia. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia menegur Petrus dengan keras. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah orang-orang yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikat kudus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan melakukannya dengan setia dalam hidup kita hari lepas hari. Hosana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, selamat berjumpa kembali dan selamat bersekutu kembali bersama-sama dengan kita semua. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah Jalan serta Yesus. Tulisan di depan ini tampaknya bukan tulisan mati,
Karena saya yakin saat ini atau tadi ketika penatua liturgos sedang membacakan tema, mungkin kita langsung terkoneksi dengan lagu Jalan Serta Yesus. Pengennya mungkin dinyanyikan, begitu? Ya udah kalau begitu boleh dinyanyikan, minta tolong pemusik lagu Jalan Serta Yesus dari C. Ya, boleh tolong slide-nya? Oke. Ya. Dibikin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Saya yakin juga Bapak Ibu pasti pengen gerakan. Ya, kalau gitu saya mengajak kita untuk berdiri. Nah, ini ada adik sekolah minggu mau bantu opa, oma, om, tante bergerak, dikasih tahu gerakannya. Atau guru sekolah minggu mau mencoba mengarahkan? Ya, guru sekolah minggu di sini ada 10 loh ini loh. Ya, saya minta kita untuk berdiri. Nah, kita akan menyanyikan lagu ini. Jadi di setiap kata jalan Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah biasa kita lakukan kalau menyanyikan lagu ini, kita akan berubah arah. Dimulai dari kita menghadap ke kanan dulu ya. Nanti ketika jalan ke kanan ada kata jalan lagi, berubah lagi dan seterusnya. Mari, musik. Ya. Jalan kanan, Yesus ke kiri. Jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Belum berubah. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Ya, jangan terburu-buru untuk duduk. Ya, sudah capek Bapak Ibu? Oh belum, pasti karena tadi ada awalnya. Oh maaf sebentar. Ada namanya pemanasan ya. Tadi mungkin sudah ada yang jalan kaki ke gereja atau mungkin parkir di belakang sudah jalan ke sini makanya nggak terlalu lelah. Nah tapi kalau kita ngomong-ngomong soal perjalanan Bapak Ibu, kalau kita tahu medannya berat pasti kita perlu persiapan. Saya pernah mau mendaki ke Gunung Lawu, sebelum mendaki Gunung Lawu saya disarankan kamu harus muter lapangan gulun, kalau di sini lapangan gor 10 kali supaya kamu nggak terengos-engos gitu ya. Nah terengap-engap. Nah makanya Bapak Ibu itu kenapa sekarang lagu ini semakin kesini kemudian dikembangkan dengan lagu ini. Jadi sebelum lagu itu biasanya kita akan menyanyikan lagu ini. Oke kita nyanyi lagu ini. Kedua tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang. Sebentar Bapak Ibu, memuji Tuhan bersama-sama. Oh ternyata salah lagu Bapak Ibu. Harusnya kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang.
goyang kanan, goyang kiri, puji nama Tuhan. Nah, saya nyanyi ya, Bapak Ibu yang bergerak ya, biar kita bisa sama-sama panas. Oke, kita nyanyi bersama lagu yang direvisi. Ya, jadi nggak cuma ujian skripsi yang direvisi, tapi lagu pun bisa direvisi ya. Ya, kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, goyang kanan, goyang, puji nama Tuhan. Sekali lagi, kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, goyang kanan, goyang kiri, puji nama Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, tepuk tangan untuk kita, boleh duduk kembali. Bapak Ibu, saya sudah ngos-ngosan. Bapak Ibu semoga nggak demikian ya. Tapi setidaknya kita sudah mulai panas. Karena tadi sebelum jalan-jalan kita sudah pemanasan terlebih dahulu. Memang kita kayaknya harus pemanasan ya, biar ototnya nggak salah. Terus nggak bahasa Jawanya. Saya harus banyak belajar bahasa Jawa nih ya sepertinya ya. Nggak encok dan sebagainya, maka perlu ada namanya pemanasan. Nah Bapak Ibu, saya dari tempat ini melihat ketika tadi kita menyanyikan lagu ini, jalan serta Yesus, ketika kita mencoba untuk merubah arah gitu ya, kok tetap tersenyum, malah ada yang salah tuh gitu kan, ada yang coba untuk menegur tapi juga dengan sukacita. Nah, ini satu pertanyaan besar untuk kita, opo tenan. Nah, kalau kita berbicara soal hidup kita, ketika kita berbicara soal berjalan bersama dengan Yesus, apalagi ketika tadi di bagian jalan dalam suka, jalan dalam duka, pas duka, pas kita dapat sesuatu yang gak baik, pas perjalanan hidup kita gak sesuai dengan harapan kita, masih bisakah kita tersenyum seperti tadi? Atau masih bisakah kita juga menyapa teman kita dengan senyuman? Atau janganlah senggol-senggol, saya lagi tidak nyaman. Lagu tadi, lagu sekolah minggu. Dari sini kita juga belajar bahwa ternyata anak-anak bisa menolong kita untuk belajar. Ternyata harus seperti itu juga ketika kita berjalan dengan Yesus. Tidak cuman ketika kita melakukan nyanyian ini, berjalan kita coba putar arah, tapi kita juga sambil tersenyum. Kemudian ketika kita kembali ke rumah, kita menjalani hidup kita dapat kesulitan, kita dapat sesuatu yang gak enak, kita jadi gak nikmati lagi. Opo tenan, kita bisa seperti tadi. Ketika kita berjalan bersama Yesus dan kita gak dapat sesuatu yang sesuai dengan harapan kita masih bisa menikmati. Bahkan kita masih punya ekspresi sukacita. Nah hari ini kita mau bersama belajar bagaimana para tokoh Alkitab mereka mencoba berjalan bersama dengan Yesus. Karena pertama ketika berjalan dengan Yesus, ketika kita berusaha mengikuti jejaknya Tuhan, ketika kita berusaha mengikuti langkahnya Tuhan, pasti ada tantangan, termasuk rasa kecewa, termasuk rasa di PHP, termasuk rasa gak suka. Kita mau melihat dari bacaan kita yang bacaan Injil. Saat itu Petrus menegur Yesus. Kita tadi melihat bersama di dalam Markus 8 ayatnya yang ke-33. Ayatnya yang ke-32 dikatakan Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Karena apa? Petrus saat itu tidak berharap. Kita perlu melihat lebih utuh. Di bagian bacaan kita sebelumnya,
Kalau Bapak Ibu juga membawa HP, Alkitab atau membawa buku Alkitab, kita bisa melihat ada judul perikop pengakuan Petrus. Baru saja Petrus mengatakan engkau adalah Mesias. Sebuah pengakuan yang dikeluarkan oleh Petrus ketika melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Ini Yesus bukan orang sembarangan. Yesus adalah orang yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi saat itu. Tapi ternyata ketika kita masuk dalam perikop yang saat ini kita baca, ternyata Petrus gak siap harus mendengarkan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Penderitaan pribadi yang saat itu diakui sebagai raja, sebagai Mesias. Bagaimana mungkin seorang yang akan menyelamatkan kami, yang akan menyelamatkan bangsa kami, yang akan menyelamatkan keturunan kami, dia adalah orang yang akan disiksa, akan dipermalukan, ditolak, akan mengalami banyak penderitaan. Petrus kecewa dengan perkataan Yesus saat itu. Itu kenapa dia menarik Yesus dan kemudian menegur Yesus. Jadi ketika Petrus berusaha untuk mengikuti Yesus, dia juga harus berhadapan dengan kenyataan bahwa ternyata jalan pikirannya dia nggak sama dengan jalan pikirannya Yesus. Jalan pikiran manusia nggak sama dengan jalan pikirnya Allah. Dan itu pasti ada kekecewaan. Demikian dalam hidup kita, kalau kita mau bicara soal jalan hidup kita, mungkin kita sudah di awal tahun, ini sudah akan masuki bulan ketiga. Di awal tahun mungkin kita sudah punya timeline, jadwal-jadwal. Tuhan, di tahun ini saya pengen ini, dan ini. Tapi ternyata ketika kita sudah berjalan, saya membayangkan bahwa tahun ini menjadi tahun yang baik, tahun yang penuh dengan kecukupan, tahun yang penuh dengan prestasi, tahun yang penuh dengan pencapaian-pencapaian. Tapi baru bulan kedua, mau masuk bulan ketiga, mungkin kita sedang menghadapi situasi yang terbalik. Seperti apa yang kita harapkan, seperti apa yang kita mau. Dan bisa jadi di situ kita tidak siap. Ada kekecewaan. Dan itu menjadi satu paket. Ketika kita berusaha berjalan mengikuti Yesus. Karena terkadang apa yang kita pikirkan tidak sama dengan apa yang sedang Allah pikirkan untuk kita. Demikian juga kalau kita melihat dalam bacaan yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bersama bahwa Abraham dan Sarah saat itu bukan lagi di usia yang muda. Berapa tahun? Kalau di Kejadian tadi dikatakan 99 tahun. Tapi kalau di dalam kitab Roma tadi dikatakan kira-kira 100 tahun. Ada yang sudah 100 tahun di sini? Berapa lama waktu penantian itu? Di saat mereka berharap, karena buat mereka, buat masyarakat Yahudi saat itu, anak laki-laki apalagi, terlebih anak, itu adalah suatu yang berharga. Menentukan prestis harga diri dari sebuah keluarga. Kalau kita juga melihat secara utuh cerita ini, Abraham sempat bertanya, bagaimana mungkin aku akan meninggal kalau aku gak punya keturunan? Haruskah aku mewariskan apa yang kumiliki kepada pewaris yang bukan dari darah kandungnya sendiri? Ada pertanyaan itu. Dan itu mungkin menjadi pertanyaan kita ketika kita berharap sesuatu sama Tuhan. Tuhan, aku pengen usahaku demikian. Pengen anak-anakku nanti jalannya seperti ini. Pengen pasanganku karirnya demikian. Tapi ternyata kok gak berkembang-berkembang. Kok seperti malah diam di tempat, malah mundur sepertinya. Anak-anak bukannya tambah nurut atau tambah misalnya kita ngomong soal prestasi. Tapi mereka membuat kita jadi mengelus dada. Usaha enggak
kemudian cepat maju berkembang, tapi kok malah tambah seret. Tapi justru ketika kita berusaha mengikuti Yesus, termasuk kita harus belajar untuk menerima waktunya Tuhan. Menerima jalur atau alur pikirnya Tuhan. Yang bisa saja membuat kita menjadi kecewa kalau kita nggak mau membuka hati. Bapak Ibu, yang kedua seperti lagu di awal, ketika kita berjalan sama Tuhan, memang perlu pemanasan. Seperti Petrus tadi, kenapa dia sampai bisa mengatakan teguran kepada Yesus? Karena ternyata kalau kita kembali ke perikop sebelumnya, Yesus sempat menegur. Lalu Yesus memperingatkan mereka dengan keras supaya jangan berbicara kepada siapapun tentang dia. Yesus tahu kalau ternyata Petrus saat itu belum paham dengan benar siapa Mesias yang Yesus maksud. Nah itu kenapa Yesus ingin memberikan kesempatan buat para murid. Jangan perkatakan dulu. Rasakan panasnya gitu ya, kurang lebih. Dekat denganku. Kenal siapa aku. Kenal bagaimana aku berkehendak. Dan itulah yang kemudian karena saat itu Petrus belum lama dengan Yesus, sempat membuat Petrus gagal fokus. Yang akhirnya mengatakan bahwa Petrus tidak menerima apa yang dikatakan oleh Yesus. Seringkali kita nggak bisa atau belum bisa memahami cara Tuhan. Karena kita mencoba berpikir dengan pemahamannya kita. Kita berpikir dengan harapannya kita. Dan saat kita berpikir dengan harapannya kita sedang membangun jarak dengan Tuhan. Sehingga bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan kalau kita nggak selalu berjalan di belakangnya Tuhan. Nggak selalu ada dalam dekapannya Tuhan. Dan itulah yang sering membuat miskomunikasi. Membuat kita gampang kecewa. Gampang mempertanyakan Tuhan, maksud Tuhan apa dalam hidup saya. Dan gak hanya mempertanyakan. Bahkan sikap hidup kita mungkin akhirnya menjauh dari Tuhan. Menjauh dari persekutuan. Karena kita gak siap dengan kekecewaan-kekecewaan yang kita hadapi. Dalam khotbah minggu dikatakan Tuhan beserta. Tuhan akan mencukupkan. Tapi sampai dengan hari ini saya belum dapat apa yang saya perlukan. Berarti firman Tuhan itu bohong dong. Gak usahlah saya ke gereja lagi. Saya gak mau ke gereja lagi. Di firman Tuhan dikatakan marilah kita saling mengasihi. Tapi ketika kita berusaha mengasihi, ternyata kita dapati orang-orang gak mengasihi kita dengan caranya yang kita harapkan. Kita kembali kecewa. Jadinya kita benci. Gak mau belajar untuk terus ya memahami bahwa kita berbeda. Mengikut Yesus melalui bacaan kita hari ini mengajak kita untuk bersama melepas kecewa dan menggenggam harapan. Berusaha untuk melepas, berusaha untuk bisa menerima bahwa jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Akhirnya kita belajar untuk berdamai dengan apa yang sedang terjadi. Enggak gampang kecewa. Tapi kita mau belajar setia. Tuhan mau apa ya dalam hidup saya. Kita mau belajar seperti yang disaksikan di dalam Roma tadi. Bagaimana Abraham bukannya semakin lemah. Tapi dia semakin kuat di dalam masa penantiannya. Demikian kita juga diajak demikian. Ketika kita berjalan mengikuti Tuhan, ketika kita berjalan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita berusaha untuk belajar juga bersabar. Karena waktunya Tuhan tentu beda dengan waktunya kita. Caranya Tuhan berbeda dengan caranya kita. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi di awal kita sudah bersama menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Bahkan ketika jalan itu berubah-ubah,
kadang harus hadap kiri, kadang harus hadap kanan. Dan kita pun masih tetap bisa menikmati. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar seperti Abraham di masa penantiannya. Sekalipun jalan itu mungkin masih tampak gelap, kok enggak kelihatan-kelihatan jawaban dari Tuhan. Hati-hati, jangan-jangan kita sedang memaksakan kehendaknya kita. Tuhan mau supaya kita bisa melepas kekhawatiran kita dan belajar untuk menggenggam pengharapan. Demikian juga ketika kita berusaha berjalan mengikut Yesus, kita belajar dari Petrus. Apa sih yang sering kita pikirkan? Biasanya apa yang membuat kita nyaman? Karena itu mari kita juga belajar bahwa nggak bisa selamanya hidup kita ini nyaman-nyaman saja. Kita juga harus berhadapan dengan rasa kecewa. Kita harus melepaskan kecewa itu dan kembali menggenggam atau menggantinya dengan pengharapan. Bahwa ya Tuhan akan memberikan yang lebih baik dari apa yang saya perlukan. Tuhan tahu apa yang setiap kita butuhkan. Karena itu mari di minggu terakhir di bulan Februari, ketika kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk berjalan beserta Yesus, kita menikmati momen demi momen bagaimana kita dipelihara, dicintai, diarahkan, dibimbing oleh kasih setia Tuhan. Walaupun jalannya berkelok, harus berubah-ubah. Mari kita tetap menggenggam pengharapan bahwa kita gak pernah dibiarkan berjalan sendiri, yang pertama. Yang kedua, kita gak akan pernah dibiarkan menjalani hidup tanpa pengharapan. Akan ada yang terbaik yang sedang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Karena itu mari kita terus berjalan mengikut Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Berjalan mengikuti kehendaknya, bukan kehendakku. Dan biarlah setiap kita mengatakan dalam doa-doa kita, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Kita pun belajar untuk melepas kecewa, menggenggam pengharapan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Dalam keteduhan firman Tuhan yang baru saja kita sudah boleh dengarkan, kita akan kembali diteguhkan melalui pelayanan pujian. Kita diajak untuk bisa setia sampai akhir. Karena Yesus yang menjadi juru selamat kita, Dia juga setia sampai akhir hidupnya untuk menyatakan kasih-Nya bagi saudara dan saya. Vokal grup Senandung akan mempersembahkan pujian sampai akhir hidup.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai nanti ku tetap setia, nanti janjimu aku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Setia, nanti janjimu aku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk setia, janji-janjimu aku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia ku tetap setia, ku tetap setia Terpujilah Tuhan yang melalui vokal grup Senandung sudah menolong kita untuk tetap setia menanti janjinya Tuhan. Abraham sampai dengan usia yang lanjut masih setia menanti janjinya Tuhan. Dan biarlah kita pun saat menanti janji Tuhan kita mau tetap setia melayani Tuhan. Tuhan menolong kita.